Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Salam jumpa kembali. Dalam video kali ini, kita akan berbicara tentang salah satu kaum yang paling sering berdebat, bersitegang dengan Tuhan Yesus. Kaum itu adalah kaum Farisi. Kaum Farisi merupakan salah satu kaum yang hidup pada masa Yesus. Selain kaum Farisi, masih terdapat beberapa kelompok lainnya, yaitu kaum Zelot, kaum Saduki, dan kaum Eseni. Nama kaum Farisi banyak bermunculan dalam kitab suci, terutama dalam keempat Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Salah satu teks kitab suci yang berbicara tentang kaum Farisi adalah Matius bab 23 ayat 1-39. Dalam teks tersebut, kita dapat menemukan kisah tentang Tuhan Yesus yang mengecam kaum Farisi bersama ahli Taurat. Ada 8 kecaman Yesus untuk kaum Farisi dan ahli Taurat. Satu dari 8 kecaman tersebut sebagai berikut. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Matius bab 23 ayat 15. Dari 8 kecaman Yesus itu, kita dapat mengetahui betapa jahatnya tabiat kaum Farisi ini. Sahabat jelajah Alkitab yang hebat dan luar biasa, berbicara tentang orang baik dan orang jahat
Menurut sahabat jelajah Alkitab, adakah tokoh yang baik datang dari kaum Farisi ini? Ataukah jangan-jangan semua yang tergabung dalam kaum Farisi benar-benar merupakan orang jahat? Ayo kita cari jawabannya dalam jelajah Alkitab. Dalam jelajah Alkitab kali ini, kru berhasil menemukan 3 orang Farisi yang baik. Siapa sajakah mereka? Ayo, tonton terus video ini sampai akhir. Tokoh Farisi yang pertama adalah Nikodemus. 3 perikop berikut akan menunjukkan kepada kita tentang kebaikan Nikodemus. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1-15, di situ dikisahkan tentang perjumpaan dan percakapan antara Yesus dan Nikodemus pada malam hari. Mereka bercakap tentang makna kelahiran kembali dalam kaitan dengan kerajaan Allah. Dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 45-52, di situ dikisahkan tentang Nikodemus yang membela Yesus di hadapan sahabat-sahabat. Ada kalimat menarik yang diutarakan oleh Nikodemus. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dan dalam perikop yang terakhir, Injil Yohanes bab 19 ayat 39-42, di situ dikisahkan tentang Nikodemus pada saat malam di mana Yesus hendak dimakamkan oleh Yusuf dari Arimatea. Nikodemus pun datang sambil membawa minyak mur dan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Nah, sahabat jelajah Alkitab, itulah kebaikan dari Nikodemus, tokoh Farisi yang pertama. Tokoh Farisi yang kedua adalah Gamaliel. Gamaliel disebut juga atau dipanggil juga Rabban Gamaliel. Gelar Rabban lebih tinggi dari gelar Rabi. Gamaliel ini merupakan seorang ahli Taurat kenamaan dari golongan Farisi. Ia juga adalah anggota dari Mahkamah Agama di Yerusalem. Dan kita kenal juga Gamaliel inilah yang merupakan guru dari Saulus yang kemudian ketika bertobat berganti nama menjadi Paulus. Ada perkataan yang menarik dari Gamaliel ketika orang-orang Farisi hendak menangkap para pengikut Yesus. Kalimatnya sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Tokoh Farisi yang ketiga adalah Paulus. Paulus, sebelum menjadi seorang murid Yesus, ia bernama Saulus. Saulus termasuk golongan Farisi, dan dia turut serta menganiaya jemaat Kristen. Ia bertobat dan dipanggil menjadi rasul, khususnya di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus ini melakukan perjalanan-perjalanan untuk menyebarkan Injil dan mendirikan jemaat-jemaat. Ia banyak menulis surat untuk menjaga dan mempertahankan iman yang telah ia ajarkan kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya. Inilah kebaikan seorang Paulus, Rasul Paulus. Sahabat jelajah Alkitab yang terkasih, ternyata masih ada orang baik di dalam kaum Farisi itu. Ada Nikodemus,
Gamaliel, dan Paulus. Sahabat jelajah Alkitab, pada akhirnya, hal yang menentukan baik tidaknya diri seseorang bukanlah pertama-tama karena lingkungannya, melainkan bergantung sepenuhnya pada diri sendiri dan berkat dari Tuhan. Sahabat yang terkasih, itulah 3 tokoh orang Farisi yang baik hati. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini berguna bagi kalian semuanya dan juga menambah pengetahuan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.